Alhamdulillah, kembali lagi di GMNU TV bersama saya Dava Mahardika, dan di samping saya ini Gus Saifuddin, Ketua PCNU Jakarta Pusat. Bahwa pada hari ini kita berdiskusi tentang generasi muda Nahdlatul Ulama untuk kedepannya, dan juga saya akan bertanya-tanya kepada Gus Saifuddin bahwasanya apa saja program kerja nantinya ke depan kita generasi muda Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta untuk membangkitkan semangat generasi muda yang kreator. Untuk itu kepada Gus Saifuddin untuk menjelaskan daripada penjelasan tentang generasi muda Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Dava, Ketua GMNU DKI Jakarta. Tentu hari ini sangat gembira saya kedatangan teman-teman GMNU dan berbicara tentang generasi muda Nahdlatul Ulama. Itu adalah sama halnya kita bicara masa depan Nahdlatul Ulama, masa depan bangsa Indonesia ini. Begitu pentingnya generasi muda kita bicarakan saat ini. Kalau tidak sekarang kita bicarakan, lalu kapan kita bicarakan masa depan ini gitu. Masa depan adalah milik dari generasi muda ini, khususnya generasi muda. Masa depan ini adalah milik bagi mereka yang punya mimpi dan harapan. Dan kita ingin mengajak kepada generasi muda Nahdlatul Ulama untuk bermimpi dan berharap masa depan ini adalah harus lebih baik, dan masa depan ini harus milik kita. Dan kita ini adalah Nahdlatul Ulama. Tidak berlebihan kalau kita mengatakan masa depan adalah milik kita, karena para pendahulu yang memerdekakan negeri ini adalah para pejuang dan para ulama, khususnya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi saya ingin mengajak, mari kita bermimpi dan berharap untuk ke depan ini adalah milik teman-teman generasi Nahdlatul Ulama. So, jangan pernah takut akan sebuah kegagalan. Biasanya kegagalan itu adalah menjadi sesuatu yang menakutkan untuk kita bermimpi dan berharap. Gitu, Mas Dava. Baik Gus, untuk selanjutnya apa langkah-langkah kita di GMNU DKI ini untuk memperkuat di dunia maya? Karena mobil khusus di DKI ini kan pengurus NU kan sudah banyak di dunia nyata, maka kita adanya GMNU ini membangkitkan daripada dunia mayanya dakwah bil medsos. Ya. Kita tahu bahwa masa depan mungkin saat ini pun dunia telah berubah. Dulu kita mungkin 10 tahun yang lalu mungkin masih kecil ya, kita merasakan orang itu tergantung dengan koran. Setiap pagi itu baca koran, orang mencari koran, media, majalah, dan segala macam. Apa yang terjadi sekarang? Kita tidak pernah melihat orang baca koran lagi, baca majalah lagi. Artinya dunia sudah berubah. Kita sekarang, kalau dulu zaman kita belanja gitu, ke mall, ke toko, dan segala macam, kita temukan sekarang anak-anak muda dan generasi ini belanjanya sudah online. Barang-barang yang dibeli pun ada yang dari Amerika, dan bahkan jarum ataupun hal-hal yang kecil itu belinya di online. Artinya dunia sudah berubah. Dan begitu pun juga dakwah gitu kan. Kalau dunia pendidikan dan segala macam, orang mencari ilmunya itu adalah dunia formal biasanya. Dan perpustakaan sering kita lihat banyak orang untuk membaca buku-buku. Tapi sekarang yang terjadi adalah dengan online. Kehidupan kita ini dipenuhi hampir 70-80% itu megang gadget gitu ya. Kita sangat-sangat tergantung sekali kepada gadget ini gitu loh. Oleh karenanya kita harus punya kewajiban, teman-teman NU khususnya generasi GMNU itu, untuk mengisi dunia online ini, media sosial harus diisi dengan dakwah. Nah, saya sangat mendukung. Saya ingin mengajak dan berharap GMNU menjadi pelopor dan menjadi terdepan
dalam melakukan untuk mengisi dunia atau ruang media sosial ini. Dan saya lihat NU masih belum masif dan itu. Mudah-mudahan akan banyak teman-teman generasi muda ada di media sosial, gitu, berdakwah di media sosial. Kalau kita yang nggak mengisi, lalu yang mengisi adalah orang lain. Jadi NU dan GMNU tidak boleh anti terhadap teknologi, khususnya media sosial. Kalau kita anti terhadap media sosial, maka yang mengisi adalah orang lain. Dan itu kerugian besar kalau kita tidak mulai dari sekarang. Lalu upaya apa Gus untuk kita membangkitkan daripada dunia maya ini dakwah bil medsos, karena banyak sekali anak-anak muda kita ini tidak peduli dengan adanya media sosial sehingga mereka banyak melakukan aplikasi permainan. Itu bagaimana tanggapannya Gus? Ya, memang kita tidak boleh menyalahkan teknologi. Teknologi ini kan alat, sama dengan pisau gitu kan. Tergantung orang yang menggunakan alat itu. Pisau kita sangat membutuhkan karena untuk memotong dan segala macam. Tapi pisau juga bisa membunuh orang, sama dengan teknologi media sosial. Media sosial kalau kita gunakan, kita maksimalkan, bisa juga untuk kepentingan-kepentingan positif. Tapi media sosial atau internet atau gadget ini juga bisa menghancurkan generasi muda. Nah, oleh karenanya GMNU harus memulai untuk melakukan bagaimana media sosial dan teknologi ini bisa bermanfaat buat umat gitu. Sehingga apa? Pertama, lakukan seperti yang dilakukan hari ini, ya, kita apresiasi. Kedua, buat konten-konten yang menarik. Jangan lakukanlah inovasi-inovasi. Karena generasi muda itu penuh inovasi dan kreativitas. Sehingga cari konten atau media yang bisa benar orang tertarik untuk di situ gitu loh. Jadi isi dan kemasannya itu menjadi penting gitu loh. Isi penting, tapi kalau kemasan tidak menarik, tentu juga tidak akan menarik buat mereka-mereka. Baik, terima kasih banyak Bu Saifuddin yang sudah memberikan nasihat narasi untuk generasi muda Nahdlatul Ulama, mobil khusus kepada generasi muda-muda yang saat ini kita sama-sama berjuang untuk membela dan mempertahankan NKRI ini, karena banyak sekali orang-orang yang mau merongrong NKRI melalui media sosial. Yuk kita sama-sama masuk ke generasi muda Nahdlatul Ulama untuk diajarkan semangat dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Itulah salah satu daripada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Sekian, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan daripada perkumpulan hari ini bisa memberikan sedikit keilmuannya dan mencerahkan kepada generasi muda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.